Selamat malam teman-teman KPA. Ini pada belum masuk, saya akan coba hubungi supaya teman-teman segera masuk kelas ya. Oke, ini sudah saya hubungi supaya teman-teman segera masuk kelas. Kita tunggu. Oh, ini Mbak Siti sudah masuk. Halo, selamat malam Mbak Siti. Bisa dengar suara saya, Mbak? Ini mikrofonnya saya matikan, bisa dijawab lewat chat, Mbak. Sebentar, saya nyalakan mikrofonnya kok no respon. Oke, ini mikrofonnya Mbak Siti baru loading. Mungkin sementara bisa dijawab lewat chat. Halo Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Tes Mbak Siti. Ini Mas Ri juga sudah masuk. Saya coba nyalakan mikrofonnya. Call loading semua ya. Oh, ini. Halo, selamat malam Mas Ri. Apa kabarnya Mas Ri? Alhamdulillah. Ini Mbak Mariam, saya nggak bisa nyalakan mikrofonnya. Saya nggak bisa ngecek. Mbak Mariam bisa dengar suara saya, Mbak? Mikrofonnya nggak bisa nyala, Mbak. Bisa dijawab lewat chat. Oke. Saya coba logout sebentar ya.
Oke, baru loading, kita tunggu sebentar. Halo, Mbak Mariam, suara saya jelas ya Mbak di sana ya? Oh, HP-nya ngeblank. Oke. Oh, ini Mbak Aska juga sudah masuk. Teman-teman, saya matikan mikrofonnya ya. Saya sapa dulu Mbak Aska. Selamat malam Mbak Aska. Apa kabar? Ini mikrofonnya saya matikan. Bisa dijawab lewat chat ya. Oke. Saya izin ke belakang sebentar. Saya mau ngambil minum. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, sebentar ya. Halo. Oke. Ini berhubung waktunya, jadi saya langsung start untuk pertemuan malam ini ya, malam hari ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini, hari Selasa 17 Januari 2017, saya akan ngajak teman-teman untuk belajar bersama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Kemarin kita sudah belajar tentang energi listrik dan penggunaannya. Sekarang kita akan belajar dalam merangkai dan membuat suatu karya atau model dengan menggunakan energi listrik. Oh, ini ada operator bicara. Operator bicara apa Mas Ri? Saya sapa dulu Denaila. Selamat malam Denaila. Apa kabarnya? Bisa dengar suara saya? Oke. Sebelum saya masuk ke ini ya, materi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti proses belajar kita diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini kebetulan di sini lagi azan. Jadi kita tunggu azannya sampai selesai dulu ya teman-teman ya. Baru kita start ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang merancang dan membuat suatu karya atau model dengan menggunakan energi listrik. Di sini saya akan ini ya, menunjukkan beberapa langkah membuat karya menggunakan energi listrik. Ada 1, 2, 3.
ada empat. Yang pertama itu membuat model bel listrik sederhana. Yang kedua itu membuat model lampu lalu lintas. Yang ketiga itu membuat model mobil-mobilan. Dan yang keempat itu membuat model alarm banjir. Ya, saya langsung saja. Untuk karya yang pertama itu membuat model bel listrik. Dalam membuat bel listrik ya teman-teman ya, alat-alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah ini kawat ya, kawat tembaga yang halus itu ya. Kawat tembaga kecil sebesar rambut, ukurannya sekitar 0,01 mili dan panjang yang diperlukan adalah 5-10 meter. Yang kedua, itu bekas gulungan atau kelos benang. Ini benang, maaf salah ketik. 1 buah. Ya. Yang ketiga, mur baut ukuran 5-8 mili atau paku besar 1 buah. Yang keempat, sepotong triplex. Yang kelima, 2 meter kabel 2 warna. Yang keenam, 4 buah batu baterai berikut tempatnya. Yang ketujuh, 1 lempeng kecil seng yang agak keras, bekas plat atau kaleng makanan atau kue. Yang kedelapan, saklar, dan kesembilan, paku kecil 2-4 buah. Nah, langkahnya dalam membuat bel listrik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah lilitkan kawat tembaga pada sekrup yang panjangnya 5 cm. Jadi kawat tembaga yang ini ya, kita lilitkan pada mur atau baut ini yang panjangnya 5 cm. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan itu rangkaikan potongan papan dengan menggunakan paku. Ketiga, pasanglah sekrup yang sudah dililiti kawat tembaga pada alas papan. Yang keempat, pasanglah sekrup yang lebih pendek sebagai kontak penghubung. Yang kelima, pasanglah bel sepeda, diambil hanya tutupnya saja pada paku di ujung papan. Yang keenam, sambungkan kawat tembaga dari salah satu yang lilitannya pada pemukul bel, yaitu yang pemukul belnya itu lempengan seng tadi ya teman-teman ya. Nah, sambungkan pula ujung lilitan lainnya pada saklar. Yang ketujuh, hubungkan kutub positif baterai dengan saklar, sedangkan kutub negatif dengan kontak penghubung. Nah, dalam bel listrik ini cara kerjanya di sini ketika saklar ditutup ya, diceklekin kan, itu akan terjadi arus listrik dari baterai melalui kumparan. Kumparannya tadi berasal dari lilitan kawat tembaga pada sekrup tadi ya. Nah, ada kumparan. Nah, pada kumparan ini salah ketik. Pada kumparan nanti akan timbul medan magnet dan menarik pemukul bel. Jadi pada pemukul seng tadi ya, potongan sengnya. Oleh karena pemukul bel tertarik ke arah sekrup, maka hubungan bel dengan kontak penghubung terputus. Akibatnya sifat kemagnetan pada sekrup menjadi hilang dan pemukul bel lepas. Kejadian ini berulang terus-menerus sehingga pemukul bel berulang-ulang memukul bel. Jadinya dia berdering terus. Nah, pada alarm ini, pada alarm listrik ya, itu terjadi ini teman-teman terjadi magnet dan juga listrik yang ini ya, itu disebut dengan elektromagnetik ya. Jadi terjadi energi elektromagnetik. Jadi dia memanfaatkan energi listrik dan juga energi magnet. Oke. Ini untuk karya bel listrik. Sekarang kita karya yang kedua itu tentang membuat model lampu lalu lintas. Oh ya, saya lupa. Saya punya sebuah video
yang diambil dari YouTube tentang cara pembuatan bel listrik. Tidak sama persis, tetapi konsep pembuatannya ini sama. Boleh diperhatikan teman-teman. Saya akan play videonya. Ntar saya ulangi.
Oke. Tadi udah nonton ya teman-teman ya. Itu contoh dari karya model menggunakan energi listrik untuk bel listrik. Nah, sekarang untuk pembuatan karya model yang kedua itu tentang model lampu lalu lintas. Nah, alat dan bahan yang perlu kita siapkan dalam membuat model lampu lalu lintas, yang pertama adalah pisau potong atau cutter, yang kedua gunting, ketiga lem yang kuat, kita bisa menggunakan lem bakar ya. Yang keempat, kabel secukupnya. Yang kelima, bola lampu dengan ini kekuatan 2,5 watt 3 buah. Yang keenam, kertas warna merah, kuning dan hijau. Yang ketujuh, fitting atau dudukan lampu 3 buah juga. Yang kedelapan, kardus bekas berukuran 15 x 15 x 15 cm. Jadi dia kardus kan berbentuk kubus, jadi semua sisinya berukuran 15 cm ya. 3 buah kardusnya. Yang kesembilan, kita harus menyediakan penggaris, pensil, ada juga jangka, dan batu baterai dengan kekuatan 1,5 volt 3 buah. Yang selanjutnya yang perlu disediakan itu paku payung dan paku kabel. Yang ke-14 itu styrofoam, dan yang terakhir tempat baterai. Nah, langkah kerjanya dalam membuat ini lampu lalu lintas ya, lampu kalau kita sebutnya lampu merah biasanya ya, atau dalam bahasa Inggrisnya traffic lamp. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu buat lubang berbentuk lingkaran pada salah satu sisi dari setiap kardus. Jadi kardusnya kan seperti ini ya teman-teman ya, dengan ukuran 15-15, maaf gambarnya jelek. Nah, kita buat lubang di salah satu saja sisinya. Nah, pada setiap kardus. Nah, lubang ini diameternya itu 10 cm ya. Kemarin kita sudah belajar diameter itu adalah yang membagi dua seperti ini. Garis tengah ini yang disebut dengan diameter. Itu sepanjang 10 meter. 10 cm diameter. Oke. Dan posisi lubang tersebut harus berada di tengah-tengah sisi. Oke, kalau sudah, tutuplah setiap lubang dengan kertas berwarna. Jadi tadi kita sudah menyediakan kertas warna merah, kuning dan hijau. Jadi kita tutupkan pada setiap lubang ya. Nah, yang ketiga, gunakan lem untuk melekatkan fitting pada setiap kardus. Jadi fitting dudukan lampu tadi itu kita tempelkan, kita masukkan di dalam kardus tadi ya, kita masukkan. Nah, kita tempelkan itu menggunakan lem. Nah, pasang lampu dan kabel pada fitting. Selanjutnya, kabel dari dalam kardus dilewatkan melalui lubang ya. Jadi di belakang sini kita kasih lubang lagi, yaitu untuk memasukkan fitting tempat dudukan lampu tadi, dan juga sebagai jalan keluarnya kabel. Yang keempat, selanjutnya kita menumpuk ketiga kardus dengan susunan seperti lampu lalu lintas, yaitu merah, kuning, hijau dari atas ya. Merah, kuning, hijau. Nah, kita susun. Sudah kita susun. Nah, kemudian di sini tadi kan ada saya gambarkan, sebentar saya hapus dulu supaya. Nah, setelah tadi fittingnya sudah dipasang di dalam ini, kan ketiga kardus tadi ditumpuk ya. Ini kardusnya. Ini merah, kuning, hijau. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dari sini itu kan nanti ada kabel tadi yang dipasang ya. Ini ada kabel 2. Ini juga ada kabelnya. Ini juga ada kabelnya. Kemudian
Di sini kita rangkai 3 buah batu baterai tadi. Ya, ini anggap saja 3 buah batu baterai. Ya, dengan tempatnya. Nah, di sini itu ada rangkaian yang terdiri dari styrofoam. Ya, ini bagian styrofoamnya. Yang ditempel di sini ada paku payungnya. Ya, paku payungnya. Dan seperti tadi yang kita lihat di bel listrik, jadi dipasang dengan paper clipnya. Ya, paper clip. Nah, di sini paper clip itu dia berfungsi sebagai saklar. Jadi di sini juga ada paku payungnya yang melilitkan kabelnya. Ya, kabel dari sini. Nah, ini jadi dia nyambung ke dalam ini rangkaian, dan ini kabel satunya juga langsung menyambung dengan kabel yang ada di sini. Jadi ketiganya nyambung di sini. Seperti ini. Nah, ini kan paper clip ini fungsinya sebagai saklar. Jadi setelah rangkaiannya ini jadi, ini ada Mbak Hermi, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi, apa kabarnya? Bisa dengar suara saya dengan jelas, Mbak? Oke, sambil nunggu. Bisa. Oke, menyesuaikan ya, Mbak ya. Nah, setelah rangkaiannya ini jadi, ya. Jadi kita ibaratkan ini yang warna merah ini 1, kuning 2, dan yang ketiga itu adalah 3. Ya. Nah, saklar 1 itu kita hidupkan, maka lampu merah akan menyala. Nah, setelah 30 detik kita matikan, ya, dan menghidupkan saklar yang kedua, punya lampu kuning. Nah, maka lampu kuning, ya, kita tekan saklarnya di sini. Ya, saklarnya 02. Nah, otomatis lampu kuning akan menyala. Nah, selama 30 detik kemudian matikan saklar kedua dan kita hidupkan saklar ketiga. Kalau kita menghidupkan saklar ketiga, maka yang akan menyala lampu hijau. Nah, setelah saklar ketiga hidup, lampu yang hijau kan menyala. Nah, ulangi kegiatan tersebut sehingga kita itu dapat memahami nyala lampu itu seperti nyala lampu lalu lintas. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya karya sederhana menggunakan energi listrik yang bisa kita praktekkan itu membuat model mobil-mobilan listrik, ya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat mobil-mobilan listrik, pertama adalah, ini bukan palay, sorry, saya salah ketik, ini plywood, ya. Atau mungkin kalau tidak ada plywood, kita juga bisa menggunakan papan kayu biasa. Terus ada motor listrik dengan ini tegangan 6 volt. Terus baterai 9 volt, bentuknya kotak, ya. Terus sandal karet bekas, kardus bekas yang masih bagus, saklar, kabel, bambu, kaleng bekas, paku dan kawat, palu, cutter atau bisa juga menggunakan gunting, gunting, dan juga penggaris. Langkah-langkahnya dalam membuat mobil-mobilan listrik, yang pertama itu potonglah bambu sepanjang 15 cm. Kemudian bambu itu diserut dengan cutter agar bentuknya bulat sempurna seperti sumpit, ya. Kita buat 2 buah. Nah, kemudian buat 4 roda dengan diameter 6 cm. Ya, ini rodanya, ini 6 cm.
dibuat 4 buah. Dan juga satu roda kecil dengan diameternya 2 cm. Ya, 2 cm, ini cuma satu, ini 4, ini satu. Nah, dibuatnya tadi dari sandal karet bekas tadi yang sudah disiapkan ya teman-teman ya. Terus pasang roda besar pada bambu yang sudah dibuat tadi, yang sudah diserut sepanjang 15 cm tadi. Kita pasang kanan kiri. Nah, kemudian kita kaitkan dengan streng kaleng pada roda kecil ya. Yang ketiga yang kita lakukan adalah potonglah plywood atau papan kayu dengan ukuran 12 cm kali 20 cm. Jadi bentuknya persegi panjang ya. Jadi ini 12 cm, ini 20 cm. Kemudian kita pasang kedua roda pada papan kayu. Jadinya kita pasang seperti ini rodanya. Seperti itu kira-kira bayangannya. Nah, yang keempat yang kita lakukan adalah pasang baterai motor listrik serta sakelarnya. Posisikan sakelar pada tempat yang mudah kamu jangkau. Motor listrik yang terpasang harus sejajar dengan roda kecil. Jadi di sini seandainya kita pasang di sini, ini ada motor listrik yang dipasang ya. Jadi posisinya harus sejajar dengan roda kecil tadi. Kita kan roda kecilnya dipasang di salah satu, seandainya di tengah. Dia harus sejajar. Nah, hal ini agar as motor dapat menggerakkan roda kecil dengan baik. Nah, otomatis kalau motor ini kan dia berputar. Otomatis roda kecil ini juga berputar. Kalau dia berputar, dia menyebabkan roda ini juga berputar. Jadi makanya mobil-mobilan bisa berjalan sendiri, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dirangkai, itu kita membuat bodi mobil atau kopnya. Kita bisa membuat dari styrofoam atau dari kardus, ya. Kalau di sini kita pakai kardus yang sudah disiapkan tadi ya, teman-teman ya. Sesuaikan ukuran dengan ini papan, badan mobil ini papannya. Untuk melekatkannya kita bisa menggunakan lem kayu atau selotip atau juga lem bakar agar kop mobil tidak lepas. Beri celah ya, diberi celah di salah satu sudutnya. Itu fungsinya agar saklar terlihat dari luar supaya kita bisa mematikan dan menghidupkan saklar. Nah, setelah selesai kita bisa mencoba mobil-mobilan listrik yang kita buat sendiri. Oke, selanjutnya yang itu adalah membuat model alarm banjir. Nah, alat yang digunakan untuk membuat alarm banjir ini ya, yang pertama itu satu buah bola lampu. Yang kedua itu satu lempeng seng. Yang ketiga 6 paku. Selanjutnya satu dudukan baterai ya, tempat baterai. Yang kelima satu cat. Yang keenam satu bor. 7 satu satu benang kain. Yang kedelapan satu kabel kecil. Yang kesembilan 2 papan penyangga. Yang 10 satu beban atau balok kayu. Yang 11 satu baterai bertegangan 1,5 volt. Oke, cara membuat alarmnya, alarm banjir, yang pertama yang harus kita lakukan adalah potong papan penyangga ya. Ini kan kita sudah menyediakan 2 papan penyangga tadi. Kita potong setinggi 50 cm. Dan papan yang lainnya itu kita potong setinggi 30 cm sebanyak 2 buah ya. Kemudian lubangi papan yang ukurannya 30 cm pada salah satu ujungnya seukuran bola lampu. Yang ketiga, pasang dudukan lampu dan dudukan baterai pada papan tadi. Yang keempat, pasang kabel, paku payung dan plat seng.
Yang kelima, pasang alat sesuai rancangan dengan menggunakan paku. Gunakan beban kayu, menggunakan benang kasur tadi, benang yang sudah disiapkan ya, benang kain pada plat seng. Jadi seperti ini. Yang pertama itu bentuknya jadi papan. Ini ya papan teman-teman ya. Nah, di papan itu duduk ini kan papan tadi. Nah, kita pasang dudukan lampu dan dudukan baterai pada ini. Berarti kita pasang ini ya, lampu dengan dudukannya dan juga baterainya, dudukan baterainya di sini seandainya ya, teman-teman ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita memasang kabel paku payung dan plat seng. Jadi kita pasang kabelnya, yang negatif langsung kita sambungkan ke sini salah satunya, dan satunya kita di sini, ini kabel. Jadi di sini kita beri saklar ya, saklar, tapi karena tidak menggunakan saklar jadi kita pakai plat seng. Oh, tambah kecil ya Mbak ya, sebentar saya benerin mikrofonnya dulu. Gimana Mbak Ermi, sekarang sudah besar lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, setelah dipasang seperti ini, tadi kan kita memotong papan setinggi 30 cm nya kan 2 buah. Nah, jadi kita pasang ini papan, dan juga ada papan yang berdiri. Ini dan yang ini tadi kita pasang di atas sini. Seperti itu. Nah, tadi di sini kita ada sengnya tadi ya. Saya gambarkan di sini lampunya. Saya katasin lampunya. Ya, ini adalah tempat baterainya tadi. Ini kabelnya ke sini, dan ini ada tadi ini seng itu. Nah, ini kan diikat dan kita kasih balok tadi ya, beban balok kecil tadi. Nah, ini untuk model alarm banjir yang menggunakan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan. Bagaimana cara kerjanya? Nah, untuk mengetahui cara kerja alarm yang kita buat, jadi ada yang perlu kita lakukan untuk menguji apakah alarm kita itu dapat bekerja atau tidak. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu sediakan ember besar ya. Kemudian ember tersebut diisi dengan air sampai penuh. Otomatis ini alatnya sudah dipasang di ember ya teman-teman ya. Nah, terus kita masukkan alat tadi yang tadi kita susun ke dalam ember secara perlahan-lahan. Nah, ketika kita masukkan alat ini, alarm banjir ini dalam ember, plat seng tadi yang di sini ini dia kan juga berfungsi sebagai alarm, fungsi sebagai saklar. Nah, saat tidak ada air, plat seng itu tertarik ke bawah, sehingga itu karena ke bawah ini kan dikasih beban balok, ini beban balok. Jadi kalau tidak ada air, dia akan ke bawah. Ini tadi ada kabelnya ya, ke bawah. Ini karena ban ini, jadi dia ketarik ke bawah. Tetapi setelah air mulai meninggi, balok akan mengapung ke permukaan. Jadi kalau kita masukkan, nah kita ada air ya, kita masukkan air, balok ini akan mengapung ke atas, dan plat saklar ini ya, karena dia bersifat elastis, dia akan menyentuh ujung kabel yang di sini ya, ini ujung kabel ini. Nah, kalau dia menyentuh ujung kabelnya, maka lampu akan menyala, karena otomatis aliran listrik dari baterai ini kan sudah nyambung ke lampu
dia bisa nyambung ke lampu, jadinya ada aliran listrik, maka lampunya dapat menyala. Nah, itu dengan cara lampu. Saya punya video ya. Kalau tadi kita sudah nonton video alarm bel, sekarang ini tentang alarm banjir, tetapi dia menggunakan bukan lampu tapi dering bell ya. Kita coba sebentar, saya cek videonya. Ini video yang yang ini. Oke. Sebentar, baru loading. Saya ulangi ya teman-teman ya, tadi sempat kepotong. Iya Mbak Hermi, iya video. Oh, nggak jalan. Ini masih loading Mbak di sini. Oh, nggak gerak. Coba saya. Untuk teman-teman yang lain, oh, teman-teman yang lain bisa ya videonya. Saya Untuk teman-teman yang lain videonya jalan tidak? Oh, Mbak Aska bisa. Oh, mungkin ini Mbak. Oh, kalau gitu coba Mbak Mariam logout dulu. Oh, Mbak Hermi bisa. Ini berarti sinyalnya Mbak Mariam ini. Coba logout dulu Mbak. Oke, saya play lagi ya. Kalau gitu saya lanjutkan.
Sebentar. Gimana Mbak Siti? Tadi videonya sudah bisa jalan belum? Oh, kalau gitu saya replay lagi dari depan ya, biar Mbak Siti yang tadi yang nggak jalan bisa mengikuti. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Eh, Tadi kalau yang saya paparkan untuk bahan-bahannya itu tadi menggunakan nyala lampu. Kalau yang tadi menggunakan bel. Oh, ini ada Mas Dian baru masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mas Dian. Bisa dengar suara saya Mas Dian ya? Ini tinggal 9 menit. Mas Dian baru mengikuti. Waalaikumsalam Mas. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Materi kita hari ini tentang pembuatan karya model menggunakan energi listrik. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang karya-karya model ini yang menggunakan energi listrik. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya yang akan tanya ya. Jadi teman-teman, dalam membuat karya model ini untuk Mas Dian, menyesuaikannya Mas Dian ya, soalnya ini Mas Dian masuknya. Oh iya Mbak, record yang kemarin belum saya upload. Insya Allah nanti habis ini saya upload ya Mbak ya.
Oke. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang ini materi kita hari ini, saya ada beberapa pertanyaan. Jadi teman-teman ya, dalam membuat karya, oh masih bingung apanya Mas Ri? Bagian mana yang masih bingung? Memang ya, ini kan modelnya kita membuat karya. Jadi seharusnya kita itu kalau ini kita langsung praktek. Jadi kita siapkan bahannya, kita langsung praktekkan pembuatan karyanya. Tapi karena kan kita belajarnya ini, jadi makanya saya siasati dengan menonton video. Jadi kalau teman-teman ingin lebih ini, bisa nyari video-video untuk apa? Karya-karya model yang menggunakan energi listrik secara sederhana di YouTube, bisa searching. Contohnya tadi saya ngambil dari YouTube. Pada intinya sama saja, cuman ada beberapa alat dan bahan yang berbeda, tapi untuk konsep kerjanya sama seperti bel listrik tadi. Dia menggunakan kumparan, dan kumparan ini menghasilkan magnet tadi ya. Kalau di video itu ada per tadi yang dibikin per. Nah, itu untuk menggerakkan pemukulnya ya, seperti itu. Nah, kalau yang saya paparkan alat dan bahannya tadi, kalau di sini materi saya kan menggunakan lampu, tapi kalau video tadi menggunakan ini apa? Bel bunyi. Kalau tatap muka tadi kemarin saya lihat di ini, kayaknya sebulan sekali dari pihak CLC itu mengadakan tatap muka. Oh sebentar, ini tatap muka. Coba nanti saya ini deh lihat di itu, di grup KPA itu kan, kalau di cover grup kita itu kan ada ini tatap mukanya, ada alamat dan jamnya biasanya, atau mungkin bisa menanyakan ke Mbak Risma. Jadi kalau tatap muka dengan saya kan agak susah ya teman-teman ya, karena posisi saya yang ada di Indonesia dan teman-teman berada di Taiwan. Oh Mas Ri, bentar Mbak, kemarin aku catat pelajaran matematika, dah aku isi, ntar aku kirim, kalau ada yang salah minta koreksi ya Mbak. Oke Mas Ri, nanti saya bantu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman soal materi kita hari ini. Jadi mungkin kalau penjelasan saya sedikit membingungkan, karena kan seharusnya kita praktek. Nah, mungkin teman-teman bisa mensiasati dengan melihat video di YouTube ya. Cari saja model alarm banjir seperti tadi, alarm banjir sederhana. Oke. Ini sudah diingatkan, waktunya tinggal 5 menit. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, ya, dalam membuat karya model menggunakan energi listrik, untuk mengetahui bahwa alat yang kita buat itu berhasil dibuat dengan benar, itu apa yang harus kita lakukan ya? 1. Apakah kita menyimpulkan? 2. Penjualannya. Yang ketiga, uji coba apa? Yang keempat, promosi. Iya Mas Dian, soalnya tadi Mas Dian masuknya tinggal 9 menit terakhir. Jadi Mas Dian telat sekali, makanya materinya sudah selesai. Nanti bisa pre-recordnya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin saya ketik biar teman-teman gak bingung. Untuk mengetahui bahwa suatu alat ya berhasil dibuat dengan benar, dilakukan
tahapan. Ya, saya kasih optionnya. Yang pertama itu penyimpulan. Yang kedua itu penjualan. Yang ketiga itu uji coba. Yang keempat itu promosi. Yang mana? Oh, Mbak Hermi yang C, Mbak Aska C. Oke, tepat sekali yang C ya. Nah, tadi yang kedua, saya satu lagi pertanyaannya. Magnet ya, magnet yang terjadi pada bel listrik itu terjadi dengan cara, saya kasih opsinya. Yang pertama itu gosokan, yang kedua itu induksi, yang ketiga itu konduksi, yang keempat itu elektromagnet. Yang mana teman-teman kira-kira? Magnet yang terjadi pada bel listrik terjadi secara gosokan, induksi, konduksi, atau elektromagnet. Oke, tepat sekali, elektromagnet. Oke, ini berhubung waktu kita yang sudah selesai, ini tinggal 1 menit. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Jadi materi kita untuk semester 1 ini sudah selesai. Nanti kita langsung untuk materi buat mid semesternya sudah selesai. Nanti kita sambung untuk langsung ke materi yang buat ini. Nanti UTS-nya materinya ya masih lama, tapi ini kan materinya sudah mau menutup. Jadi nanti kita banyak-banyak latihan soal ya untuk mata pelajaran IPA ini. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hermi, Miss, soal matematikanya Miss saya oke, nanti saya kasih Mbak. Nanti ada sesi untuk kita membahas matematika, latihan soal banyak-banyak. Oh iya Mbak. Oke, sampai jumpa ya besok malam ya.